Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiri yaumina amma ba'd. Lagi nggak? Yang saya cintai, seluruh pimpinan SNW, seluruh leaders, dan seluruh aktivis mujahidin, mujahidat SNW yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah dinginnya kota Cimahi, saya merasa hangat pada malam ini karena kembali menatap wajah-wajah hamba-hamba Allah yang soleh lagi solehah, hamba-hamba Allah yang semangatnya tidak pernah padam, yang nyala cahayanya dimanapun berada tidak pernah redup. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa kita memang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan pertama adalah tasyakur dan selamat atas dicapainya usia 29 tahun. Usia yang mungkin buat kita cukup lama. Tapi kalau kita berbicara tentang berbagai perusahaan-perusahaan besar, itu ada yang memerlukan waktu 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun untuk menjadi perusahaan-perusahaan yang besar, untuk menjadi perusahaan-perusahaan yang sustain. Dan 29 itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tadi, kalau kita merujuk pada Al-Quran, maka kita akan melihat satu surah yang penuh dengan makna, penuh dengan message, penuh dengan nilai-nilai baik spiritual, nilai-nilai sosial, bahkan nilai-nilai transaksional, yaitu surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ini bermakna laba-laba. Walaupun surah itu pada awalnya mengetengahkan sifat orang-orang musyrikin yang mereka itu merasa kokoh, merasa kuat, ya, bertuhankan kepada selain Allah. Padahal dalam pandangan Al-Quran itu adalah pegangan yang sangat rapuh, seperti jaring laba-laba. Tapi sisi yang lain, Al-Quran juga ingin menyatakan tentang pentingnya kita memperhatikan laba-laba itu. Laba-laba itu diantaranya memiliki kemampuan melompat yang luar biasa, bahkan bisa 40 kali dari panjang tubuhnya. Kita mungkin selama ini ikhtiar kita masih kita batasi, kita belum mau melompat yang lebih jauh. Ya, banyak di antara kita yang masih ragu-ragu untuk melakukan eksplorasi, ya, untuk melakukan ikhtiar secara lebih optimal. Laba-laba itu hasilnya yang luar biasa, ya, adalah membuat sutra. Sekalipun sepertinya ia binatang, ya, yang tidak punya gigi dalam pandangan ahli biologi, ya, laba-laba itu juga beragam spesies. Yang ingin saya sampaikan di awal ini, mungkin di menit pertama, adalah mari kita mengambil ibrah SNW kita, seluruh aktivis SNW, untuk kita mengambil pelajaran penting, karakter positif dari laba-laba. Izinkan saya menggunakan beberapa slide yang tadi sudah saya kirimkan ke Mbak Iva, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, ya, Pak Sugianto Pangat ada di situ, Pak sahabat saya, ya, Pak Alif Kaharudin, ya, dan lain-lain yang mungkin tidak saya sebutkan. Saya ingin mengambil topik dalam 10-15 menit ini, ya, karena malam ini persis, ya, malam yang beririsan antara 2024 dengan 2025 Hijriah, Miladiah.
yaitu kita melakukan takwim atau evaluasi dan sekaligus qarar, resolusi, ya, yang kita ambil dari pergantian waktu ini, pergantian tahun ini. Next, Mbak Iva, atau yang membantu, Al-Quran menganggap penting kita memperhatikan pergantian tahun, pergantian waktu. Di dalam surah Yunus ayat 5, Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan. Kita tahu bulan itu merupakan planet bumi, ia berkeliling memutari bumi, ada manzilah-manzilahnya, ada tempat-tempatnya, supaya manusia mengetahui bilangan tahun. Bayangkan kalau hidup ini tidak ada waktu. Kita tidak bisa membuat perencanaan. Kita tidak bisa melakukan berbagai agenda-agenda, dan tidak ada hari-hari yang bermakna buat kita. Kemudian juga dalam rangka Allah menciptakan itu semua, adanya perhitungan waktu buat kita. Yang perlu kita ingat, ada sebuah nasihat yang penting dari Syekh Hasanul Basri, seorang ulama di masa tabi'in. Dia mengingatkan kita, ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu sesungguhnya hanya ada 3 hari. Yang pertama kata beliau, amma ams faqad dhahaba bima fihi. Kemarin itu telah pergi dengan semua peristiwa yang ada di dalamnya. Wa amal ghad, adapun besok, fala'alaka an la tudrikahu. Mungkin engkau tidak bisa mendapatkannya. Mungkin tidak membersamai kamu. Kemudian faliyau, hari ini, saat ini, laka fa'mal fihi, inilah milikmu. Saat ini, malam ini adalah milik kita. Maka isilah waktu yang masih membersamai kita ini dengan amal-amal yang paling optimal. Dan kita bersyukur malam ini di tengah mungkin lautan manusia, mereka bersiap-siap untuk menyongsong tahun baru dengan amalan-amalan yang tidak bermakna. Tapi kita bertafakur, kita bersyukur, kita bermuhasabah, kita bertakwim, ya, untuk membuat resolusi yang positif pada masa yang akan datang. Kalau kita berbicara tentang waktu, kata waktu itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 13 kali. Waktu, al-waqtu, yaitu sebetulnya bahasa Al-Quran yang kemudian disadur menjadi bahasa Indonesia dengan berbagai konteks dan deviasi yang berbeda-beda. Bahkan yang lebih penting lagi adalah Allah menggunakan sumpahnya dengan menyebut beberapa pilihan waktu. Sesungguhnya Allah tidak perlu untuk bersumpah kepada makhluknya, karena apa yang ia katakan pasti benar, apa yang ia katakan pasti suci, apa yang Allah katakan pasti hak. Tapi ternyata Allah memilih untuk kemudian menyampaikan qasam atau sumpahnya dengan memilih nama-nama atau pilihan-pilihan waktu, dan jumlahnya paling banyak dalam sumpah-sumpah Allah itu, yaitu menggunakan 15 pilihan waktu. Kalau kita perhatikan beberapa sebutan waktu di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat yang saya cintai di seluruh Indonesia, ada kata al-waktu, itu lihat nanti di surah An-Nisa ayat 103. Al-Quran menggunakan kata al-ajal, batas waktu. Lihat surah Yunus 49 dan beberapa surah yang lain. Al-Quran menggunakan kata ad-dahru, surah Al-Jasiyah ayat 24. Ad-dahr artinya masa. Al-Quran menggunakan kata amadan dalam surah Al-Jin ayat 25. Amadan itu artinya tempo atau zaman. Al-Quran menggunakan kata as-sa'ah, saat, dalam surah Al-A'raf ayat 87.
dan beberapa surah atau ayat-ayat lainnya yang terkait dengan hal ini. Inilah petikan yang saya dapat tampilkan bagaimana Allah bersumpah dengan nama-nama waktu. Allah bersumpah dengan waktu asar. Al-asr itu juga maknanya masa. Allah bersumpah dengan kata malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Allah menggunakan juga kata waktu duha untuk sumpahnya, wad-duha wal-laili idza saja. Allah menggunakan waktu fajar, ya, wal fajri walayalin ashr. Allah menyebut kata subuh, was subhi idza tanaffas. Coba kita bayangkan pilahan-pilahan waktu ini satu persatu disebut Allah dengan bahasa yang sangat agung, sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak boleh sama sekali ya mengabaikan waktu yang diberikan Allah. Dengan adanya waktu, maka semua ini ada. Kita masih diberikan waktu, maka kehidupan kita masih bisa berjalan. Dengan diberikannya waktu, maka aktivitas kita di dunia ini masih kita bisa langsungkan. Dan pentingnya kalau kita berbicara waktu, tentunya kita juga melakukan evaluasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengajak kepada kita sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian, artinya amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian, sebelum semua itu nanti akan diperhitungkan. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah sendiri amal-amal kalian. Setahun ini berjalan dan beberapa jam lagi tahun 2024 kita akan tutup. Kita sebetulnya bisa menghitung-hitung, menimbang-nimbang selama 1 tahun ini. Bagaimana dengan keimanan kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan peran jihad ikhtiar kita di SNW kita ini? Bagaimana manfaat kita bagi umat? Bagaimana peran kita untuk keluarga kita? Bagaimana akhlakul karimah kita? Dan sebaliknya bisa jadi bagaimana kekufuran kita kepada Allah, dosa-dosa dan kemaksiatan kita, pengkhianatan kita kepada amanah-amanah yang Allah berikan. Umar bin Khattab menganggap penting untuk kita menimbang-nimbang. Karena sesungguhnya, kata beliau, yang nanti akan ringan timbangannya di akhirat adalah orang yang melakukan evaluasi diri. Karena biasanya kalau orang melakukan evaluasi, maka ia akan berupaya untuk menghentikan yang kurang baik dan meningkatkan yang baik. Perusahaan biasanya juga di akhir tahun sebelum menutup annual report, biasanya melakukan evaluasi bisnis. Bagaimana target-target yang belum dicapai, untuk kemudian di tahun mendatang, maka upaya-upaya perbaikannya, termasuk bagaimana membangun bisnis berkelanjutan yang sustain, itu bisa dilakukan. Dan bagaimana kemudian merevisi atau memperbaiki target, sehingga target itu bisa dicapai. Dan Al-Quranul Karim ya mengetengahkan kepada kita sekalian bahwa di samping Allah memberikan anugerah waktu yang sangat besar, sesungguhnya begitu banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, sahabat-sahabat SNU yang saya cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik kepada kita, sangat baik kepada kita. Setiap detik, setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan rahmannya, rahimnya kepada kita sekalian. Satu ayat yang saya petik di sini, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 73, termasuk waktu malam ini Allah jadikan, ya, waktu siang Allah juga jadikan, kemudian Allah juga menjadikan kita, ya, litabtaghu min fadli,
Ada anugerah-anugerah Allah yang sebetulnya Allah sebarkan. Allah tidak pernah menghentikan anugerahnya. Allah tidak pernah menutup pintu langitnya dari turunnya rizki buat seluruh hambanya. Tinggal bagaimana kemudian hamba itu mendapatkannya, mencarinya, mengusahakannya, dan bagaimana kemudian Allah menetapkannya. Allah begitu baik. Dan kebaikan-kebaikan Allah itu tentunya wajib untuk kita syukuri. Bagaimana bersyukur yang paling mudah? Bagaimana bersyukur yang paling mulia? Nabi Daud alaihi salam disampaikan di dalam Al-Quran. Next. Kalau kita melihat ayat ini, maka bekerjanya kita, berikhtiarnya kita, berjihad kita di SNW ini, di tengah kepungan produk-produk boykot, di tengah kepungan produk-produk non-halal dan syubhat, yang kita berjuang di tengah-tengah itu, kita menggeliat di antara konglomerasi produk dan jasa yang menguasai Indonesia. Maka kita bekerja, kita berbuat, kita beramal, sesungguhnya ini adalah cara syukur yang paling utama. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, wahai Daud, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Karena bekerja itu adalah tanda engkau bersyukur kepada Allah. Kita beraktivitas di SNW ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah wasilah kita bersyukur kepada Allah. Dan memang dalam ayat ini dikatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh, next, adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena seorang yang bekerja dengan itqan itu boleh dikatakan tekun, itqan boleh dikatakan profesional, itqan boleh dikatakan bekerja itu dengan rapih. Ya, kerapihan ini juga penting. Karena Allah itu senang dengan kerapihan. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba di antara kalian, idza amila syai'an an yutqinahu. Jadi mari kita bersama-sama memanfaatkan kebersamaan kita di SNW kita ini. Dan tadi saya menyebut Al-Ankabut, tapi izinkan saya juga menyebut satu lagi spesies yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu lebah. Kenapa disebut lebah? Ada sebuah hadis Nabi SAW. Next. Kata Rasulullah SAW, perhatikanlah lebah itu. Sepatutnya orang mukmin itu seperti lebah. Kita ini seperti lebah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah di mana jiwa Nabi Muhammad di dalam genggamannya. Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Saya yakin mujahidin, mujahidat, SNW ini, antum semua ini seperti lebah. Yang dimakan adalah yang baik-baik. Putik-putik bunga, sari-sari bunga, yang halal, yang suci lagi thayyib. Kita tidak makan sembarang. Lebah tidak akan makan sesuatu yang tidak bernilai tinggi untuk nanti ia produksi. Ia tidak akan makan, maaf, di tempat-tempat kotor, di tumpukan-tumpukan sampah. Tapi di putik-putik bunga yang terpilih. Dan tidak semua bunga dimakan oleh lebah itu. Begitupun orang-orang yang beriman, tidak semua yang halal dia makan. Ada hal-hal yang tidak thayyib bagi dirinya, maka ia jauhkan. Jadi yang pertama, kalau ia makan dari yang baik-baik, akalat thayyibat. Kemudian kalaupun dia mengeluarkan nanti produknya, hasilnya, ia keluarkan yang baik-baik. Tidak ada yang dikeluarkan, diproduksi SNW kecuali yang halal dan thayyib. Ini positioning yang harus kita jaga sekuat tenaga.
Di mana banyak perusahaan-perusahaan lain yang tergoda atau mencampur adukkan antara produk yang halal dan produk yang tidak halal. Alhamdulillah 29 tahun itu dipertahankan lewat kepemimpinan sekarang, ya, duet yang luar biasa, Ibu Hajah Nur Hayati dan ya Ibu Nur Khalifah. Dan juga tentunya dengan manajemen, dengan dewan komisaris, dengan direksi, dan teman-teman leader seluruhnya. Dan lihatlah lebah itu, kalau ia menghinggap sesuatu, ia tidak mematahkan dan tidak merusaknya. Kita berusaha itu tidak merusak lingkungan, tidak merusak masyarakat. Produk-produk yang kita jual, yang kita sales, yang kita marketkan, bukan produk-produk yang kemudian bisa mengganggu kesehatan, bisa merusak tubuh manusia. Bahkan sebaliknya, memberikan kesehatan, memberikan ketenangan, kenyamanan, kesucian bagi mereka. Ini jasa yang sangat besar yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh SNW kita. Jadi, kalau kita menghitung semua yang kita lakukan hanya dengan hitungan finansial, mungkin malam ini kita mengatakan kita belum mendapat apa-apa. Tapi sungguh secara kuantitatif, SNW telah melakukan revolusi yang sangat besar, ya, untuk menghidangkan produk-produk yang halal, lagi thayyib, tetap memberi cahaya, walaupun mungkin cahaya itu hanya setitik, tapi dalam kegelapan cahaya setitik itu, itulah yang menjadi perhatian. Dan saya ingin juga mengutip surah Al-Ankabut secara singkat. Ini satu ayat dari sekian pesan moral dari surah Al-Ankabut, surah 29, ya. Mari kita terus berjuang untuk mencari keridhaan Allah. Saya yakin keridhaan Allah telah kita miliki, tetapi yang pentingnya adalah kita istiqomah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya yakin yang ada dalam pikiran sahabat-sahabat SNW di mana saja berada, apa yang ingin dilakukan, yang diniatkan, yang direncanakan pasti kebaikan-kebaikan. Next. Dan kalau kita melihat bagaimana ya pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pentingnya untuk melakukan muhasabah karena akan memberikan keuntungan. Jangan sampai kita lalai karena kita akan rugi, ya, dan selanjutnya karena waktu saya mungkin sangat terbatas. Mari kita lihat surah Al-Quran, ini penting untuk saya tampilkan, ya, surah 20 ayat 46. Cerita tentang bagaimana Nabi Musa dan Harun harus menghadapi Fir'aun dengan kekuatan raksasa. SNW harus menghadapi konglomerasi, oligopoli, monopoli dari perusahaan-perusahaan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Teman-teman SNW, sahabat-sahabat SNW, manajemen SNW yang saya cintai, sejujurnya kalau saya katakan saya cintai, itu dari hati saya yang paling dalam. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Pak Sugianto Pangat, Pak Alif, dan teman-teman, Allah mendengar tidak hanya apa yang dipanjatkan, tapi bisikan hati kita malam ini, kesedihan kita yang mungkin kalimat kita tidak kita keluarkan, Allah dengar. Dan Allah melihat, Allah mengetahui. Sebagian orang-orang yang beriman, ganjarannya itu sengaja disimpan oleh Allah di akhirat nanti, karena Allah tidak ingin mereka hanya puas di dunia. Dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak, yang nanti bisa mungkin di lain kesempatan bisa kita mengkajinya. Next, inilah satu kalimat yang penting sebagai penutup saya malam ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mari terus kita zikirkan ini, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Apapun kondisinya, Allah sebaik-baik penolong. Untuk itu, sahabat SNW sekalian yang saya muliakan, izinkan saya memberikan sedikit resep yang terakhir. Ya, ada saya sebut dengan 5T.
ya untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Nanti silakan di-sharing kepada teman-teman kita yang lain. T pertama, mari tingkatkan syukur. 29 tahun jangan kita melihat hasil saat ini kita dapat berapa, dibukukan keuntungan berapa. Tapi 29 tahun kita telah berbuat begitu banyak. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, insya Allah sahabat-sahabat SNW, leader-leader kita yang luar biasa ini, Anda terus membukukan amal-amal yang dicintai Allah. Yang kedua, tajamkan akidah dan tauhid. Semua usaha kita pada akhirnya adalah Allah yang menetapkan rizki kita. Kemudian tinggikan takwa dan akhlak. Tunaikan nilai-nilai muamalah dengan transaksi yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan akad-akad yang benar, dan produk-produk yang tetap kita jamin kehalalnya. Dan jangan lupa dalam kehidupan kita ini, tebarkanlah ilmu, terus tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah kepedulian. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Neneng, Mbak Iva, direksi, komisaris, teman-teman leaders yang saya cintai karena Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan malam ini kita tinggalkan 2024. Semoga semua amal, kebaikan, jihad kita di SNW ini telah dibukukan Allah. Dan tahun depan Allah masih memberikan kita sehat walafiat, kesempatan untuk berjuang. Dan mudah-mudahan SNW akan bertambah barokah dan bisa memenuhi target-target yang hendak dicapainya. Dari Cimahi saya ucapkan salam cinta, salam takzim kepada seluruh yang hadir di online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.